Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Eliza Hasan hadir menyapa Anda dalam spesial dialog. Kali ini kami akan membahas mengenai Hari Hak untuk Tahu. Dan inilah spesial dialog selengkapnya. Dipersembahkan oleh Hari Hak untuk Tahu pertama kali ditetapkan pada tahun 2002 oleh sekelompok aktivis di Sofia, Bulgaria. Penetapan hari tersebut untuk menumbuhkan kesadaran global bahwa masyarakat berhak mendapatkan dan mengakses informasi tentang penyelenggaraan negara. Indonesia merupakan negara kelima di Asia yang memperlakukan undang-undang yang secara spesifik mengatur pemenuhan hak atas informasi publik. Lantas, sejauh mana Indonesia telah menerapkan prinsip hak untuk tahu ini? Untuk membahas lebih lanjut, di studio telah hadir Ketua Komisi Informasi Pusat Bapak Abdul Hamid Dipo Pramono dan juga Direktur Indonesia Parliamentary Center Bapak Sulastyo. Selamat malam Bapak Sulastyo dan juga Bapak Abdul Hamid. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam Special Dialog. Nah, kita berbahas mengenai International Right to Know Day atau Hari Hak untuk Tahu. Tapi banyak orang yang juga tidak tahu mengenai Hari Hak untuk Tahu ini. Nah, mungkin saya ke Pak Abdul dulu ini terkait dengan, mungkin bisa dijelaskan dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan Hari Hak untuk Tahu ini? Kalau Indonesia memang baru diperingati tahun 2011, Mbak ya. Kalau tadi dijelaskan bahwa di dunia sudah mulai tahun 2002. Itu Hari Hak untuk Tahu memang kita ingin mengajak kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak-haknya, bahwa masyarakat atau individu ini memiliki hak untuk mengetahui informasi publik, yaitu informasi yang dimiliki oleh badan publik, khususnya dalam ini pemerintah. Kalau Indonesia sebenarnya kesadaran ini sudah mulai sejak reformasi tahun 98, dan arah untuk agar diformalkan hak untuk tahu itu sudah dimulai juga sejak tahun 99 oleh masyarakat sipil, teman-teman kayak Mas Sulastyo dan sebagainya. Tetapi baru menjadi undang-undang pada tahun 2008, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, UU KIP itu sendiri secara formal baru dilaksanakan tahun 2010. Ya. Disitulah kemudian baru dibentuk namanya Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah lainnya, dan baru secara formal ada gerakan-gerakan untuk melaksanakan Right to Know Day, meskipun tentu tidak sendirian, karena kalau KIP ini kan di sektor negara. Sementara teman-teman masyarakat sipil, teman-teman jurnalis itu sudah juga mulai bergerak lama, sehingga sama-sama setiap peringatan kita mengajak mereka, Mbak. Jadi kita memang ingin menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki hak untuk tahu terhadap informasi publik, yaitu informasi yang dimiliki negara, yang selama ini dianggap merupakan informasi rahasia. Karena apa? Pada tahun 2002 Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen. Di situ muncul, kalau pada Undang-Undang Dasar asli kan tidak ada istilah hak asasi manusia. Pada tahun 2002 setelah amandemen itu sudah ada namanya bab yang menyatakan bahwa ada hak asasi manusia, dan di pasal 28F itu ada hak asasi manusia dalam hal berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Jadi berkomunikasi, kemudian mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi itu merupakan hak asasi manusia Indonesia, sehingga itu dijamin. Makanya salah satu gerakannya adalah dengan Right to Know Day, dan itu kita peringati bersama-sama masyarakat seluruh dunia pada saat ini setiap tanggal 28 September. Berarti bisa dikatakan apakah memang Hari Hak untuk Tahu atau International Right to Know Days ini memang diperingati oleh seluruh negara di dunia, atau baru ada beberapa negara ini? Sekarang seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia sudah mengikuti. Dunia yang tentu saja yang pro tentang pemerintahan terbuka. Negara-negara demokrasi. Kalau yang negara-negara yang belum demokrasi tentu saja tidak berpihak pada keterbukaan informasi, karena ini nanti banyak informasi milik negara itu harus diberikan kepada masyarakat. Negara-negara yang demokrasi, berarti ini kalau kita ke Pak Sulastyo, berarti Indonesia sudah termasuk di dalamnya. Nah, ini terkait dengan hak Hari Hak untuk Tahu ini, menurut Anda seperti apa di Indonesia ini? Iya, kalau yang saya tahu ya, di Indonesia kan mulai diperiahkan gitu, dibuat semacam eventnya itu sejak 2011. Walaupun sebenarnya masyarakat sipil sudah
juga sejak lama ya membuat satu selebrasi atau peringatan tentang Hari Hak untuk Tahu ini. Tapi kan tentu berbeda kalau sebelum 2008 ketika kita belum punya undang-undangnya, tentu masyarakat sipil mendesaknya ya kapan undang-undangnya jadi. Tapi setelah 2008, apalagi setelah 2010, setelah undang-undangnya berlaku penuh, tentu implementasinya. Nah, implementasi ini yang saya kira juga masih menjadi PR sampai hari ini. Nah, itu yang saya kira masyarakat sipil, kami di teman-teman NGO juga sering suarakan bahwa belum sepenuhnya hak atas informasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Ini kan berarti kan salah satu tujuan dari adanya Hari Hak untuk Tahu ini adalah untuk meningkatkan kesadaran. Betul. Bahwa memang ada individu ataupun yang dapat mengakses sebuah informasi, terutama dari akses bidang pemerintah ya di sini ya. Nah, seberapa sadarkah atau seberapa meleknya masyarakat terkait dengan informasi-informasi yang diberikan dari pemerintah juga, atau terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi atau keterbukaan informasi sebenarnya? Ya, saya kira gini ya, masyarakat Indonesia ini kan sudah sangat lama ya berada dalam era di mana sebelum reformasi itu kan ya pemerintah adalah yang paling benar begitu, dan masyarakat tidak bisa komplain, tidak bisa cari informasi apapun. Nah, setelah reformasi, desakan untuk transparansi sebagai bagian dari tuntutan reformasi juga sangat kuat. Nah, ketika tuntutan itu banyak, persoalannya bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses. Nah, apakah pemerintah sudah siap? Itu kan yang menjadi pertanyaan besar. Yeah. Kalau kita kaitkan dengan data saja, mungkin baru 20-an ya Pak ya, 24 ya, provinsi yang punya komisi informasi sampai hari ini ya, dari 30. Ya, dari 26. Ya, sejak 2010 ya. Oke. Artinya ya ini satu PR ya. Begitu juga pemerintah sendiri, PPID, perangkat dari pelayanan informasi ini di level instansi-instansi di level pemerintah itu juga belum tersedia dengan cukup baik ya. Nah, lalu juga masih ada perasaan bahwa informasi itu ya sesuatu yang punya nilai, sesuatu yang wah kalau saya kasih nanti selama ini saya tidak bisa dapat manfaat lagi dari informasi itu. Atau bisa juga memang informasinya tidak dimiliki, artinya memang persoalan dokumentasi kita yang selama ini buruk ya, kita harus akui itu. Berarti masih ada PR-PR dan pertanyaannya kembali lagi, siapkah pemerintah dengan keterbukaan informasi ini? Kita akan membahasnya Pak Sulistyo dan juga Pak Abdul Hamid, dan pemirsa Special Dialog akan kembali sesaat lagi.